Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budi luhur. Nama saya Dede Dia Rahmawati, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya dalam mata kuliah Metodologi Hubungan Internasional dengan judul Diplomasi Kuliner Halal Thailand dalam meningkatkan wisatawan muslim pasca pandemi periode 2019 sampai 2022. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh saya adalah melalui tinjauan kepustakaan. Tujuan dari tinjauan kepustakaan adalah untuk memperoleh data dari sumber pustaka seperti buku. Teknik analisa. Penulisan menggunakan teknik analisa yang sifatnya adalah deduktif. Penggunaan deduktif disesuaikan dengan paradigma penelitian yaitu kualitatif. Sehingga dalam proses pencarian, data lebih mengarah kepada kemaknaan dari data. Teknik pengolahan data. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan menghasilkan hasil penelitian yang komprehensif. 1.6 yaitu sistematika penulisan. Sistematika penulisan yang diperoleh antara lain bab 1 itu ada pendahuluan, bab 2 kondisi pariwisata di masa pandemi, bab 3 peran wisatawan muslim bagi pariwisata di Thailand, bab 4 ada diplomasi kuliner Thailand dalam meningkatkan wisatawan muslim pasca pandemi, bab 5 yaitu penutup. Latar belakang. Aspek perekonomian memainkan peran penting terhadap keberlangsungan hidup suatu negara. Perekonomian yang mapan mampu memajukan perkembangan negara melalui pemberdayaan berbagai sektor pembangunan dari sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, suatu negara memiliki berbagai cara dalam meningkatkan pendapatan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pengolahan pada sektor industri. Menurut Sumolang 2021, industri merupakan sektor sensitif bagi suatu negara dalam meningkatkan pendapatan nasional. Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian. Thailand merupakan salah satu contoh negara yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai modal penggerak perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari sumbangsi keuntungan sektor pariwisata terhadap pendapatan nasional. Di Thailand, sektor pariwisata mampu berkontribusi sebesar 19% terhadap produk domestik bruto atau PDB Thailand di tahun 2012. Saat itu menjadi salah satu momentum besar bagi sektor pariwisata dan perekonomian nasional sebab menurut World Travel and Tourism Council atau WTTC, Thailand mampu menarik 23 juta wisatawan asing ke negaranya. Dengan jumlah wisatawan sebesar itu memberikan keuntungan bagi perekonomian Thailand sebesar 36 miliar US dollar. Dampak pandemi terhadap pariwisata. Di tengah lajunya perekonomian nasional dari sektor pariwisata, pada tahun 2020 sektor tersebut mendapat hantaman besar karena pandemi COVID-19. Terhambatnya aktivitas pariwisata mengakibatkan sektor industri ini mengalami sejumlah kerugian. Kerugian yang diperoleh dari sektor pariwisata ikut berdampak pada menurunnya pendapatan nasional. Menurut kelompok pariwisata swasta Thailand, pandemi membuat 1,4 juta orang kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata. Lebih lanjut, terdapat 400.000 lapangan pekerjaan yang hangus akibat dampak dari pandemi. Strategi Thailand dalam pemulihan. Thailand melakukan diplomasi kuliner halal ke berbagai negara muslim di dunia, diantaranya meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Saudi Arabia. Berdasarkan Global Muslim Travel Index, turis muslim yang mengunjungi Thailand per tahunnya mencapai 3,6 sampai 3,7 juta. Ini berarti total turis muslim internasional yang datang ke Thailand setara dengan 10% dari total keseluruhan turis yang datang. Thailand juga menjadi peringkat 10 negara dituju oleh turis muslim internasional. Menindaklanjuti potensi pertumbuhan turis muslim dalam sektor pariwisata, pemerintah Thailand mengadakan berbagai proyek dan program pengembangan pariwisata halal di Thailand melalui diplomasi kuliner halal. 1.2 yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang diperoleh pertanyaan penelitian antara lain, bagaimana diplomasi kuliner halal Thailand dalam meningkatkan wisatawan muslim pasca pandemi periode 2019 sampai 2022.
1.3 yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis upaya diplomasi kuliner Thailand dalam menarik wisatawan muslim pasca pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui peran wisatawan muslim bagi sektor pariwisata Thailand. 1.4 yaitu kerangka analisis. Unit analisis dari penelitian ini adalah strategi diplomasi kuliner Thailand. Dan unit eksplanasi penelitiannya adalah dalam meningkatkan wisatawan muslim pasca pandemi. Unit analisis menggunakan tingkat analisis negara bangsa. Karena strategi diplomasi kuliner bertujuan untuk kepentingan nasional Thailand. Kemudian kegiatan diplomasi kuliner ini dilakukan oleh pihak pemerintah. Kemudian unit eksplanasi yang digunakan adalah negara bangsa, sebab penurunan sektor pariwisata di Thailand menjadi masalah negara dan penyelesaiannya memerlukan kehadiran dari pihak pemerintah. Konsepnya yaitu diplomasi kuliner, paradigmanya yaitu liberalisme. 1.5 yaitu metode penelitian. Paradigma penelitian. Paradigma yang digunakan saya dalam penelitian adalah kualitatif. Saya berusaha untuk mendapat makna mendalam dari penelitian dilakukan. Paradigma ini juga sesuai dengan fenomena saya yang menjelaskan tentang diplomasi kuliner halal Thailand dalam meningkatkan wisatawan muslim pasca pandemi periode 2019 sampai 2022. Data penelitian, data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang mana hasil penelitian akan diperoleh dari buku, berita, dan jurnal ilmiah. Segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang tulisan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.